Yo, halo guys, ini hari kedua gue latihan public speaking. Dan gue mohon maaf sebelumnya karena gue harus ngomongnya bisik-bisik kan ini udah jam 12 malam dan orang-orang udah pada tidur. Ya, betulnya gue tinggal di kantor, di asramanya kantor. Jadi ya udah kita tetap latihan. Nah, hari ini gue mau ngebahas tentang betapa gampangnya willpower gue itu menghilang gitu. Ini untuk bikin video ini aja gue tadinya hampir gue apa namanya gue gagalkan challenge gue yang baru berjalan 1 hari. Gue hampir menyatakan kalau gue tidak mau untuk ngerekam ini dan latihan untuk ngomong di kamera hari ini. Jadi yap, surprise, gue berhasil untuk mengalahkan rasa malas gue. Gue berhasil mengalahkan procrastination gue. Dan here I am, right? Dan gue berhasil duduk di depan kamera dan bicara dengan kalian. Oke. Tadinya gue punya rencana untuk bikin, setidaknya gue ada benang merah lah yang untuk gue bicarakan di latihan hari kedua ini gitu kan. Tapi karena tadi gue sempat malas-malasan, akhirnya gue nggak bikin skrip sama sekali. Dan gue juga nggak mencari topik sama sekali, karena itu tadi gue udah 80% chance gue untuk tidak berbicara di depan kamera hari ini. Udah 80% chance gue untuk gagal memenuhi challenge gue. Tapi ya gue tetap harus memaksakan diri gue untuk melakukan hal ini, karena gue rasa ini baik, ini bagus untuk perkembangan gue ke depan. Nggak tahu sih, tapi ya nggak apa-apa, yang penting gue pengen ngelakuin aja sih. Oke. Nah, tadinya itu kenapa gue sampai 80% chance gue untuk gagal itu karena tadi jam 8 itu gue kayak ngantuk kan, habis ngedit, habis kerja ya kan, terus main game sebentar cuman buat ngelarin atau menyelesaikan battle pass doang gitu kan, misi battle pass. Dan karena ngantuk akhirnya gue tidur ya kan. Nah, tahu sendiri kalau mood kita bangun tidur itu kan gak bagus ya kan. Nah, di situ mood gue hancur banget tuh. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah besok aja lah rekamannya gitu ya. Cuman hati kecilku itu kayak nggak terima gitu. Aduh, kalau gue ngerekamnya besok berarti misinya gagal dong ya kan, challenge-nya gagal dong. Karena kan prinsip dari challenge-nya adalah melakukan hal ini setiap hari ya kan. Terus kita akan melihat hasilnya itu di 30 hari ke depan. Kalau gue cuman ngerjainnya dengan ngeborong, berarti gagal dong misinya. Itu bukan, gue tidak membangun sebuah rutinitas dong. Jadi itu gue hanya mengakali challenge yang atau rules yang sudah gue bikin gitu. Itu sama aja sih kayak cheating ya kan. Dan gue tidak mau itu, makanya gue memaksakan diri gue walaupun secara emosional sebenarnya gue tidak mau melakukan hal ini sekarang ya kan, hari ini. Tapi ya itu tadi, kita harus melawan emosi kita dalam mengambil keputusan ya kan. Ini sih, nah ngomong-ngomong tentang emosi nih, gue bisa dibilang sering mengambil keputusan dengan mengandalkan emosi sebagai barometer gue, dan itu salah banget sih. Akhirnya kenapa itu salah? Karena kita tahu nih, misalnya kayak sekarang nih, kayak gue butuh ya kan, gue butuh untuk latihan berbicara di depan kamera untuk bisa bikin YouTube channel yang bagus dan benar, dan bisa untuk menyampaikan ide yang ada di kepala gue secara terstruktur dan gampang dimengerti oleh orang ya kan. Itu visi gue tuh, itu yang pengen gue capai. Nah, untuk mencapai itu secara logika gue harus latihan dong ya kan. Nah, cuman kalau gue mengambil
keputusan melalui menggunakan emosi. Kayak tadi, gue bangun tidur mood tidak bagus, gue tahu kalau latihan ini adalah hal yang bagus untuk gue lakukan untuk mencapai misi gue tadi. Tetapi kalau gue mengambil keputusannya dengan emosi, dengan menggunakan barometer emosi, gue tidak akan bikin video ini karena menurut emotional state gue sekarang, gue lagi males, ya kan? Gue tidak dalam mood untuk bikin sebuah video atau untuk melakukan latihan apapun gitu. Gue cuman pengen, kalau gue ngikutin emosi, gue hanya ingin males-malesan sekarang nonton turnamen Valorant ya. Sekarang tim yang main juga lagi bagus sih Valorant. Pas gue ngerekam ini nih, Sentinel lawan G2, dan gue baru nyelesain ini baru selesai round pertama, dan Sentinel kalah di map Icebox. Nah, karena sembari gue menunggu match berikutnya, ya kan, kalau gue tetap ngikutin emosi gue akan buka YouTube dan gue akan nonton video-video apapun yang ada di YouTube gitu, ya kan, hanya untuk dopamine detox doang gitu, hanya untuk membuat gue merasa puas sementara. Tapi karena akhirnya gue mencoba untuk tidak menggunakan emosi sebagai barometer pengambilan keputusan gue, akhirnya ya ini, gue memutuskan secara logika kalau gue tetap harus latihan berbicara setiap hari. Jadi mumpung lagi break, ya udah rekam aja, ya kan, ya udah latihan aja. Dan itu ya yang gue lakukan sekarang. Dan ya, I'm proud. Ya, gue bangga sih, gue akhirnya mampu untuk menyampingkan emosi gue dan berfokus dengan logika, mengandalkan logika untuk menggapai misi yang sudah gue tentukan gitu. Nah, untuk kelemahan gue dalam berbicara yang semakin gue sadari setelah gue melakukan challenge ini selama 2 hari ini baru hari kedua ya, setidaknya di hari kedua ini gue mulai menyadari kalau gue terlalu banyak menggunakan nah itu tadi tuh, gue terlalu banyak menyebutkan emang sih itu adalah kan, saat gue berpikir secara otomatis mulut gue kan bilang gitu. Dan public speaker yang baik akan meminimalisir itu tadi. Itu sih yang gue lihat dari banyak public speaker. Mereka walaupun mencoba berpikir, tapi mereka mencoba juga untuk tidak menggunakan itu tadi. Jadi spasi yang mereka gunakan dalam berbicara, dalam berpikir, menentukan kalimat apa yang ingin mereka lontarkan, mereka berusaha untuk diam. Dan diam itu yang membuat tension di pembicaraan tadi gitu. Gue belajar ini dari Neil Gaiman. Kalau gue nggak salah, gue seneng cara dia ngomong. Dia ngomong kayak gitu tadi, berhenti, terus ngomong sebentar dengan pelan, santai, dan dengan artikulasi yang jelas. Nah, artikulasi gue juga masih tidak terlalu bagus, dan itu masih harus diasah lagi. Dan ya, itulah kenapa kita melakukan hal ini kan, untuk mengasah kemampuan berbicara di depan umum. Asik. Gue berusaha menggunakan spasi seperti Neil Gaiman, tapi gue ngerasa diem gue itu awkward gitu. Dan kayaknya bagus sih kalau kita bisa memastery tempo dari cara kita berbicara. Dengan tempo yang dipakai Neil Gaiman, yang dia diem terus ngomong sebentar, dengan
pace yang lambat itu kesannya serius, meaningful, dan dalam gitu. Nah, gue seneng banget tuh cara dia bertutur, dan gue ingin mencoba menerapkan itu di latihan ini. Dan hal yang harus gue latih lagi selain artikulasi tadi adalah kalimat yang ingin gue ucapkan dan bagaimana menatanya itu sebelum gue keluarkan dari mulut gue. Ya, semoga kedepannya gue bisa menjadi lebih baik. Ini baru 2 hari dan gue sudah merasakan perubahannya lumayan improve, walaupun cuma 2 hari ya. Setidaknya dari rasa percaya diri untuk berbicara meningkat, terus dari pacing berbicara juga mulai meningkat, dan ya, part of the process, dan gue bangga bisa melakukan hal ini. Oke, thank you teman-teman yang udah ngedengerin practice speaking gue hari ini. See you tomorrow.